Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan skenario dalam Problem Based Learning atau PBL. Saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Alex. Hai, apa kabar semua? Perkenalkan nama saya Alex. Saya akan menemani Dr. Yoyo pada sesi kali ini. Skenario adalah satu dari 3 komponen utama Problem Based Learning, selain dari tutor dan mahasiswa. Problem Based Learning itu sendiri adalah strategi pengajaran active learning dengan menggunakan pendekatan diskusi kelompok kecil. Ada 4 prinsip dasar dari Problem Based Learning. Apa 4 prinsip dasar Problem Based Learning tersebut? Prinsip dasar PBL ada 4. Prinsip pertama adalah konstruktif, yaitu mahasiswa menggunakan pengetahuan awal yang dimiliki untuk menginterpretasikan setiap informasi untuk membangun pengetahuan baru. Prinsip kedua adalah kontekstual, yaitu mahasiswa mempelajari pengetahuan yang diperlukan ketika kelak praktek sebagai profesional. Prinsip ketiga adalah kolaboratif, yaitu kerjasama antar mahasiswa untuk membangun pengetahuan baru. Dan prinsip keempat adalah self-directed learning, yaitu mendorong dan memfasilitasi pembelajaran mandiri mahasiswa. Keempat prinsip dasar tersebut harus mampu difasilitasi oleh sebuah skenario dalam Problem Based Learning. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu skenario dalam Problem Based Learning. Syarat-syarat pembuatan skenario adalah, yang pertama, skenario dibuat sesuai dengan prior knowledge atau pengetahuan awal mahasiswa. Yang kedua, skenario menstimulasi elaborasi atau penggalian pengetahuan. Yang ketiga, skenario bersifat kontekstual atau relevan dengan masalah yang akan dihadapi mahasiswa kelak saat praktek menjadi profesional. Yang keempat, skenario harus menstimulasi self-directed learning atau pembelajaran mandiri mahasiswa. Dan yang kelima, skenario harus mendorong motivasi belajar mahasiswa. Ada 6 jenis skenario dalam Problem Based Learning. Yang pertama adalah Explanation Problem, yang kedua adalah Discussion Problem, yang ketiga adalah Strategy Problem, yang keempat adalah Study Problem, yang kelima adalah Application Problem, dan yang keenam adalah Multi-Level Problem. Mari kita bahas satu persatu. Jenis skenario yang pertama adalah Explanation Problem. Tujuan belajar pada skenario ini adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami struktur dan mekanisme suatu sistem. Karakteristiknya adalah, umumnya skenario berisi gambaran umum suatu fenomena yang perlu dijelaskan. Untuk pembahasannya menggunakan 7 jump steps. Masih ingat 7 jump step? Alex akan menjelaskannya kepada teman-teman semua. 7 jump steps adalah 7 langkah melakukan diskusi tutorial. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan klarifikasi istilah baru atau yang tidak diketahui. Kedua, mendefinisikan masalah. Ketiga, curah pendapat atau brainstorming. Keempat, analisis masalah. Kelima, menetapkan tujuan belajar. Keenam, belajar mandiri. Dan ketujuh, diskusi hasil belajar mandiri. Kelebihan dari explanation problem adalah, skenario ini tepat digunakan jika tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mempelajari fungsi tubuh normal manusia dan patofisiologi. Umumnya digunakan pada tahun pertama dan tahun kedua. Kelemahan dari explanation problem adalah, skenario ini tidak tepat jika tujuan belajar adalah agar mahasiswa belajar penalaran klinis dan tindakan klinis. Jenis yang kedua adalah discussion problem. Tujuan belajar dari skenario ini adalah mahasiswa memahami perbedaan sudut pandang tentang suatu topik, melakukan refleksi kritis, dan menstimulasi proses berpikir berdasarkan sudut pandang pribadi. Karakteristiknya antara lain, masalahnya jelas, umumnya disesuaikan dengan pengalaman mahasiswa, dan masalah yang disajikan mudah dikenali mahasiswa. Kemudian, masalah yang diformulasikan adalah masalah yang memunculkan perbedaan pendapat mahasiswa, misalnya hal yang kontroversi atau dilematis. Terakhir, memfasilitasi mahasiswa untuk bermain peran. Kelebihan dari discussion problem adalah, skenario ini tepat digunakan sebagai skenario terakhir pada blok atau modul. Sedangkan kelemahannya, mahasiswa umumnya kesulitan untuk membahas skenario. Dan mahasiswa juga tidak puas karena tidak menemukan jawaban pasti atau ketetapan dari masalah tersebut. Kelemahan lainnya adalah, diskusi umumnya berlangsung lama, namun hanya sedikit substansi dari materi yang dibahas. Jenis skenario yang ketiga adalah strategic problem. Tujuan belajar pada skenario ini adalah
agar mahasiswa belajar penalaran dan pengambilan keputusan klinis berdasarkan pemahaman proses yang mendasari, serta agar mahasiswa belajar tentang strategi tata laksana pasien. Karakteristik dari strategi problem adalah, skenario masalah ini terutama mengarahkan kepada strategi dan keterampilan pembuatan keputusan, bukan hanya sekedar penjelasan proses patofisiologi yang mendasari. Kelompok mahasiswa ditempatkan sebagai sekelompok dokter, dan akan ditanya tentang dasar penalaran mana yang diikuti, tindakan apa yang diambil, apa kesimpulan yang diambil dan mengapa, serta akan menggunakan situasi yang dijelaskan dalam skenario sebagai titik awal. Skenario ini umumnya digunakan di tahun ketiga dan keempat. Karakteristik selanjutnya, skenario umumnya berisi deskripsi tanda dan gejala pasien, yang ditemukan sebagai hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, yang memberikan gambaran yang jelas pada situasi yang dihadapi. Kelengkapan data tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Skenario masalah dibahas dengan menggunakan 7 langkah klinis. Yang dimaksud dengan 7 langkah klinis adalah, langkah pertama, mahasiswa mengidentifikasi aspek sentral terkait dengan masalah, seperti organ, sistem tubuh, dan fungsi tubuh, dan mengidentifikasi apa yang telah mereka ketahui terkait dengan struktur dan fungsi tubuh tersebut. Langkah kedua, mahasiswa menentukan informasi yang diperlukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk mendapatkan gambaran utuh terkait masalah pasien. Langkah ketiga, setelah mereka mengetahui data atau informasi yang diperlukan, mereka menghubungkan dengan hasil langkah pertama. Langkah keempat, mahasiswa mencoba menemukan hubungan kausal atau sebab akibat dan faktor risiko terkait dengan informasi atau data yang ditemukan. Langkah kelima, mahasiswa mencoba membuat hipotesis berdasarkan data dan informasi yang ditemukan dan mengurutkan hipotesis tersebut berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian atau probability. Langkah keenam, mahasiswa mencoba menentukan sejauh mana diagnosis dapat ditetapkan. Dan langkah ketujuh, mahasiswa menentukan rencana tata laksana kepada pasien. Kelebihan dari strategi problem adalah memberikan simulasi situasi praktek klinik sesungguhnya. Kelemahannya adalah 7 langkah klinis ini tidak selalu tepat untuk strategi problem. Kelemahan yang lain, skenario harus dilengkapi instruksi untuk tutor yang jelas dan komprehensif. Jenis skenario yang keempat adalah study problem. Pada skenario ini, tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mempelajari dan menguasai suatu topik tertentu yang telah ditetapkan. Karakteristik dari skenario ini adalah, umumnya mahasiswa akan mendapatkan tugas atau perintah untuk mempelajari satu topik tertentu. Kelebihan dari study problem adalah, dapat digunakan sebagai pengantar mempelajari topik baru, dan menawarkan arahan untuk diskusi, sebelum dan setelah mahasiswa belajar mandiri. Kelemahannya adalah, umumnya membosankan, tidak menginspirasi, dan mahasiswa kesulitan menetapkan tingkat kedalaman dalam mempelajari suatu topik yang disyaratkan. Jenis skenario yang kelima adalah application problem. Tujuan belajar dari skenario ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya pada situasi praktis yang disimulasikan. Karakteristik dari skenario ini adalah penerapan pengetahuan difasilitasi atau dipicu melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa atau melalui tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kelebihan dari application problem adalah, dapat digunakan untuk evaluasi diri, dan menyegarkan kembali pengetahuan yang telah dimiliki. Kelemahannya adalah, mahasiswa mungkin kesulitan mempelajari topik atau materi yang ditetapkan, karena skenario sangat terstruktur dan satu arah. Jenis skenario yang keenam adalah multi-level problem. Tujuan belajar dari skenario ini adalah agar mahasiswa belajar lebih mendalam tentang mekanisme yang mendasari suatu penyakit dan agar mahasiswa mengembangkan kemampuan penalaran klinisnya. Karakteristik dari skenario ini adalah, skenario terdiri dari beberapa tahapan, setiap tahapan berisi informasi atau data terkait pasien, dan setiap tahapan berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh tutor untuk memicu diskusi mahasiswa. Data atau informasi terkait pasien dipresentasikan dari keluhan utama sampai terapi dan tindak lanjut. Kelebihan dari multi-level problem adalah, mahasiswa didorong untuk belajar lebih mendalam, dan mahasiswa dapat mengikuti perkembangan pasien seiring waktu. Kelemahan dari skenario ini adalah, diskusi terbagi menjadi beberapa tahapan yang dapat membatasi diskusi mahasiswa,
memerlukan pembagian waktu yang ketat, dan skenario kadang sangat terstruktur sehingga mengganggu pembelajaran mandiri. Itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis skenario dalam problem-based learning. Masing-masing jenis skenario dapat dibuat dalam format skenario yang berbeda-beda. Apa saja format skenario dalam problem-based learning? Format yang pertama adalah naratif, yaitu deskripsi situasi sebagian atau lengkap seorang pasien. Yang kedua adalah fenomena, yaitu deskripsi pendek suatu hasil observasi, tanpa deskripsi informasi pasien lainnya. Yang ketiga adalah verbatim, yaitu dialog dokter-pasien. Yang keempat adalah korespondensi, yaitu surat rujukan atau surat pengantar pulang rumah sakit. Yang kelima adalah problem pack atau kumpulan masalah, yaitu skenario berisi sejumlah masalah berupa keluhan yang sama, namun dengan diagnosis yang berbeda. Yang keenam adalah sign pack atau kumpulan tanda, yaitu kumpulan masalah berupa tanda-tanda, yang disajikan dalam beberapa tahap, kemudian pada setiap tahap tersebut, mahasiswa diminta membuat hipotesis berdasarkan data yang ada. Format skenario juga bisa dalam bentuk SOEP. SOEP adalah singkatan dari Subjective Data, Objective Data, Evaluate Data, dan Plan of Management. Pada format ini, skenario dimulai dengan deskripsi pendahuluan, dilanjutkan dengan Subjective Data berupa hasil anamnesis, dan Objective Data berupa hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mengevaluasi data berupa diagnosis. Dan terakhir, mahasiswa diminta untuk membuat rencana tata laksana atau Plan of Management terhadap pasien. Demikian tadi pembahasan tentang pembuatan skenario dalam problem-based learning. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Saya, Alex. Sampai jumpa. Thanks for watching ya.